Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Ardiansyah dari Lokal PR 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif dan tujuan komunikasi persuasif. Tapi sebelum menonton videonya, kalian wajib beri like, comment, and subscribe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi bisa dibilang sebagai suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi bisa menggunakan bahasa verbal yang dapat dimengerti. Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya saja tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Biasanya cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Komunikasi adalah penyampaian gagasan. Bisa juga dibilang seperti harapan yang disampaikan melalui lambang tertentu. Komunikasi juga memiliki arti yang dilakukan oleh penyampaian pesan, ditunjukkan kepada penerima pesan, dan di dalam komunikasi juga terdapat satu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian suatu informasi baik berupa pesan, simbol, ide, atau gagasan yang dilakukan oleh komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Di komunikasi juga terdapat beberapa unsur persyaratan terjadinya komunikasi. Yang pertama, yaitu sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam rangka penyampaian pesan. Bisa juga digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dan juga sejenisnya. Yang kedua adalah komunikator. Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara seperti saya sekarang. Menulis juga bisa, kelompok, organisasi. Komunikasi seperti radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Dalam penyampaian pesan, terkadang komunikator dapat menjadi komunikan, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Komunikan digolongkan dalam 3 jenis, yaitu personal, kelompok, dan massa. Yang keempat adalah pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan sebagai perintah dalam usaha mencoba merubah sikap. Yang kelima adalah saluran atau media. Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca indera atau menggunakan media. Yang keenam adalah hasil, yaitu sikap dan tingkah laku orang. Sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan. Jadi, apabila sikap atau tingkah laku orang lain tersebut sesuai dengan keinginan kita, berarti komunikasi dapat dikatakan berhasil. Demikian pula sebaliknya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi di mana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti diharapkan komunikator. Dengan cara membujuknya, tidak harus memaksa dia. Dan ada juga yang mengatakan komunikasi persuasif sebagai perilaku mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku individu atau kelompok lain
melalui transmisi beberapa pesan. Pada dasarnya, komunikasi persuasif bertujuan menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku, sehingga pengguna fakta, pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Dengan membayangkan bagaimana hidup kita tanpa kemampuan untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang melalui penggunaan pesan sehingga bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan oleh komunikator. Ada beberapa prinsip yang terdapat di dalam komunikasi persuasif, yaitu yang pertama, ada prinsip namanya identifikasi. Yang kedua, adalah prinsip tindakan. Yang ketiga, prinsip familiaritas dan kepercayaan. Yang keempat adalah prinsip kejelasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif berguna untuk mempengaruhi sikap terhadap sesuatu. Sikap pada dasarnya adalah kecenderungan kita terhadap sesuatu. Sikap adalah rasa suka atau tidak sukanya kita terhadap sesuatu. Jadi, inti tujuan komunikasi persuasif ialah untuk mempengaruhi atau membujuk manusia lain, baik itu secara umum. Pada dasarnya untuk merubah sikap seseorang seperti yang kita inginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.